Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kalkulus. Yang akan kita pelajari hari ini adalah himpunan. Perkenalkan, aku Mr. Krab dari kelompok 5 dari Universitas Bina Sarana Informatika. Dan di sini aku akan menjelaskan dan memberikan definisi apa itu himpunan dan cara mengerjakannya dan juga serta simbol-simbol apa saja yang ada di himpunan. Mari kita simak berikut ini. Pertama, apa itu himpunan? Coba lihat poin ini. Ada beberapa buah apel yang tumbuh di sana. Nah, kalau kita mengelompokkan semua apel ini menjadi satu kumpulan, kita sedang membuat sebuah himpunan. Kita beri nama himpunannya A, maka bisa kita tulis A sama dengan apel, 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 apel. Artinya himpunan A berisi semua apel yang ada di pohon. Setiap buah apel ini disebut sebagai anggota atau elemen dari himpunan A. Jadi, himpunan A itu merupakan kayak sebuah pengelompokan, teman-teman. Jadi, anggap saja pohon itu adalah sebuah himpunan. Nah, untuk apel-apelnya ini merupakan anggota atau elemen dari si pohon apel ini. Bisa dipahami ya? Next, kita selanjut ke materi selanjutnya. Kita akan masuk ke keanggotaan himpunan. Di sini ada contohnya, ada apel 1, apel 2, apel 3, dan ada apel 4 yang di luar dari lingkaran. Apa sih maksudnya? A sama dengan buka kurung kurawal apel 1, apel 2, apel 3. Kalau sebuah objek ada di dalam himpunan, kita bilang dia anggota himpunan karena dia berada di dalam himpunan ya teman-teman. Contohnya apel 2 A. E ini merupakan anggota himpunan ya teman-teman. Mungkin bentuknya seperti E besar. Cuma kalian ini merupakan simbol dari himpunan. Artinya apel-apel adalah anggota dari A. Apel 2 maksudnya. Apel 2 adalah anggota dari A. Tapi kalau ada apel yang tidak termasuk, misal apel 4, kita tulis apel 4 E dengan garis vertikal dan juga A. Dan kita bisa lanjut ke next slide-nya. Yang akan kita masuki adalah pembahasan dari simbol makna ya, notasi himpunan. Di sini ada makna dan juga ada simbolnya. Di sini makna elemen anggota himpunan akan bersimbol dengan E besar yang tadi kita bilang, dan juga yang bukan anggota akan ditandai dengan E dengan garis vertikal atas bawah. Dan juga ada himpunan kosong yang bersimbol huruf 0, angka 0 bisa dibilang, dan juga garis miring. Dan juga himpunan semesta atau bisa kita bilang universal akan bersimbol U atau angka 3 namun terbalik. Dan juga ada himpunan bagian yang akan bersimbol C. Dan kita akan masuk lagi ke makna dan simbol selanjutnya. Di sini masih ada beberapa ya teman-teman. Kalian bisa mengingat untuk makna dan setiap simbolnya karena ini akan mempengaruhi dari setiap definisi tertentu dari setiap simbol ya. Di sini ada bukan himpunan bagian akan ditulis C garis miring, dan juga ada himpunan bagian atau sama akan ditulis C garis horizontal di bawahnya, dan juga ada sama dengan dua garis horizontal, tidak sama dengan dua garis horizontal dan juga garis miring, dan juga ada irisan atau kita bisa bilang intersection seperti huruf N kecil atau enggak seperti tanda putar balik atau U kebalik ya. Next kita bisa lanjut ke notasi himpunan selanjutnya. Ya, di sini ada gabungan atau kita bisa bilang union. Akan bersimbol seperti C garis miring sama dengan simbol bukan himpunan, dan juga ada selisih difference seperti himpunan yang sama ya kayak yang tadi. Akan bersimbol C dengan garis horizontal di bawahnya, dan juga ada komplement mirip dengan sama dengan dua garis horizontal, dan juga ada kardinalitas atau banyaknya anggota, dua garis horizontal dan juga garis miring bersimbolnya. Dan lanjut kita ke next slide-nya, yaitu ada
Jenis-jenis himpunan. Definisi himpunan, apa sih itu himpunan? Himpunan yang tidak memiliki elemen atau anggota sama sekali akan bernotasi buka tutup kurawal yang tidak ada isinya atau dengan simbol huruf O dengan garis miring. Sebagai contoh himpunan kosong, misalkan B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi dua. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi dua, maka A tidak memiliki anggota sehingga merupakan himpunan kosong. Ditulis menjadi B sama dengan buka tutup kurawal atau B sama dengan O garis miring. Harusnya ini ditulis menjadi A ya, A sama dengan buka tutup kurawal ini, tapi salah ketik jadinya B. Next, kita akan masuk ke masih jenis-jenis himpunan. Yap, di sini ada definisi dari himpunan yang mencakup seluruh elemen yang sedang dibahas dalam konteks tertentu dengan notasi simbol U. Misalkan A sama dengan buka kurung kurawal 3574, maka kita bisa menuliskan himpunan semesta yang mungkin adalah S bilangan ganjil atau S bilangan asli atau S bilangan cacah atau S bilangan real. Next, kita lanjut masih ke jenis-jenis himpunan. Yap, di sini ada definisi himpunan A disebut himpunan bagian B jika setiap anggota A adalah anggota B. Dengan notasi A simbol C B atau B simbol C kebalik A. Di sini ada contohnya, P sama dengan 123, Q sama dengan 12345. Di sini Q lebih banyak, ada 2 anggota lebih. Maka P simbol C besar seperti ini dan juga Q atau sebaliknya, Q dengan simbol C kebalik dan P karena ada beberapa anggotanya yang sama. Masih di jenis-jenis himpunan, di sini ada 2 himpunan disebut sama jika mereka memiliki anggota yang sama persis tanpa memperhatikan notasi. Tanpa memperhatikan urutan, maaf teman-teman. Dengan notasi A sama dengan B, B sama dengan A. Di sini ada A sama dengan ayam, bebek, angsa, dan juga B juga sama. Di sini anggotanya sama ya, ayam, bebek, angsa. Maka notasi di sini adalah A sama dengan B atau B sama dengan A. Cukup mudah teman-teman, asalkan kalian bisa melihat tanda simbolnya ya. Karena memang ini yang dibutuhkan dalam pembelajaran himpunan ya teman-teman, untuk kalian bisa lebih mudah memahaminya. Masih di jenis-jenis himpunan, di sini ada definisi komplement himpunan adalah semua anggota himpunan semesta yang tidak termasuk anggota himpunan lain yang dibentuk dari himpunan semesta tersebut. Ups. Nah, di sini ada contohnya, S sama dengan Indonesia, dan di A sama dengan ada EAOD. Komplement himpunan A dengan pangkat C sama dengan INS. Di sini ada 3 anggota dari A yang merupakan tidak termasuk anggota himpunan yang lain. Sisanya DOEA ini masuk ke himpunan A atau himpunan yang lain. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut masih di jenis-jenis himpunan. Sekarang kita masuk ke slide operasi pada himpunan. Irisan dari 2 himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara 2 himpunan dinotasikan dengan tanda N. Kita bisa bilang N aja biar gampang. Contoh soal ada di bawah sini. A sama dengan A, B, C, D, E
dan B ada BCEGK. Di sini ada dua anggota dari himpunan A dan himpunan B yang memiliki anggota yang sama, teman-teman. Maka akan ditulis seperti A simbol N dan B sama dengan BC. Di sini hanya BC yang sama ya. Dan kita masuk ke next slide selanjutnya, teman-teman. Di sini ada operasi pada himpunan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari kedua himpunan A dan B. Gabungan antara dua himpunan dapat dinotasikan dengan tanda U. Di sini ada contoh soalnya. A sama dengan A, B, C, D, E. Dan ada B, B, C, E, G, K. Maka akan ditulis A simbol U, B sama dengan A, B, C, D, E, G, K. Maka ini akan menyatukan dari kedua himpunan. Di sini karena ada beberapa yang sama tapi akan tetap ditulis satu ya. Seperti B itu ada dua di A, B, dan juga C ada dua dan juga E ada dua. Tapi akan ditulis satu. Namun dengan aturan mereka akan ditulis ini ya, dengan urutan. Dan next kita lanjut. Yap, di sini kita masuk ke operasi pada himpunan. Selisih A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Selisih antara dua himpunan dapat dinotasikan dengan tanda strip atau minus ya, teman-teman. Ya, bisa kita bilang strip aja lah ya. Di sini ada contoh soalnya. A sama dengan A, B, C, D, E. B sama dengan B, C, E, G, K. Di sini ada A dan D. Maka A strip B sama dengan A, D. Karena AD ini anggota dari A yang tidak memuat anggota B. Selisih antara dua himpunan dapat dinotasikan dengan tanda strip ya, teman-teman. Lanjut. Di sini kita masih ada di operasi pada himpunan. Komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan. Kecuali anggota himpunan tersebut, komplement A dinotasikan sebagai berikut. Dibaca A komplement. Di sini ada contoh soalnya. A sama dengan 1, 3, 5, 7, 4. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka akan ditulis sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Maka anggota A yang sama di S akan dihilangkan. Ya, kita bisa bilang seperti itu. Maka anggota S yang tersisa yang tidak sama seperti anggota A, yaitu 2, 4, 6, 8, 10 akan ditulis. Maka sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Dan kita bisa lanjut. Sepertinya sudah sampai di situ saja, teman-teman. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih sudah menonton video kita dari Universitas Bina Sarana Informatika, video pembelajaran kalkulus bertema himpunan. Dan kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan juga subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Bila ada kekurangan kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Dan I hope you guys enjoy the video and I'll see you guys in the next video. Dadah.